Jadi kita coba tarik. Wah, ya lumayan lah. Wah, waduh. Ini bunyi spatbornya ngeri-ngeri sedap juga sih kita. Oke, what is up guys and welcome back to Besi Indocar sama gua Malvin. Dan yes, di video kali ini kita bakal experience Toyota Vios sedan baru. Sebenarnya ini tahun 2022 akhir ya rilisnya ya, tapi kenapa gue bahas, karena ini gue minjem dari orang tua gue dan gue ngerasa ini sedan ganteng banget. Jadi sekalian gue pikir kita kontenin aja bareng-bareng, kita cek interior, eksterior, dan gimana driving experience-nya. So langsung aja kita mulai videonya, let's go. Oke, jadi kita mulai dari eksteriornya ya. Kalau kalian bisa lihat ini beda total ya sama Vios generasi sebelumnya yang garisnya ngebulet-ngebulet. Di sini semua tuh jadi lebih boxy, jadi lebih tegas gitu ya. Dan sporty banget sih, gue bilang sih. Pas gue lihat mobil ini waktu itu gue konvoy sama keluarga, mobil ini di belakang gue, dan gila, lampunya ini gue lihat kayak ganteng banget. Dan kalau kalian perhatiin juga ini kan mirip ya gaya-gaya desainnya sama si Toyota Corolla Altis yang baru ya. Padahal secara desain katanya ini tuh Toyota Vios yang ngedesain adalah dari si Daihatsu. Gue juga bingung apakah Daihatsu di interiornya aja, karena interior dia menggunakan si DNGA ya, Daihatsu New Global Architecture. Cuma nih kalau kalian lihat depannya, gagah banget. Ini bumper bawaan ya, gue nggak tahu ada modifan atau enggak. Cuma ada modif tipis-tipis tahu gue. Salah satunya ini kayak di bawah nih ada tarikan garis merah ya dari ujung ke ujung, karena merah itu racing kan. Dan ya itu bikin bumpernya jadi kelihatan lebih ya cakep juga sih, memang kayak aura sportinya jadi lebih keluar. Ini ada lampu DRL-nya ya, satu ya. Terus ada lampu LED di bagian tengahnya, nanti kita tunjukin aja, sama ada lampu sen juga. Cuma memang ini memanjangnya ini satu garis ini, hoodnya kecil nih. Jadi hoodnya kecil dan yang gede malah di bagian bawah yang nunjukin tempat radiatornya ini. Nah itu tadi untuk bagian depan. Bagian bawah juga ada semacam kayak diffuser kali ya untuk mengarahkan angin, dan ini beneran diffuser ya. Kalian bisa lihat ya, tembus ke belakang. Jadi harusnya cukup ngefek ke arah aerodinamikanya. So ya ada 2 lubang sampai itu ya. Cuma memang untuk bagian velgnya sendiri ini sama keluarga gua ada di modif sedikit, walaupun ukurannya sebenarnya sama. Ukuran bawaannya juga 17 inci, yang ini juga diganti 17 inci, mungkin dibikin all black biar lebih sporty aja. Sama si capnya itu GR Sport, itu juga bisa dibeli online sih harusnya. Oke, sip, kita cek ke bagian samping sekarang. Nah ini sampingnya sih yang menurut gue juga nggak kalah ganteng, karena kalau kalian nggak lihat garis roof belakangnya ya, itu kayak fastback banget. Jadi dari segi samping tuh kayak gagah juga gitu loh. Dari segi depan ganteng, dari segi samping juga cakep ya. Tuh, jadi dia garisnya kayak melandai, nggak tiba-tiba putus gitu kan. Dan ini bikin looknya dari samping tuh kayak elegan juga gitu loh. Ya sporty juga sih tetap sih. Jadi gue bingung sih gimana menurut kalian, ini sporty atau elegan? Boleh di komen di bawah. Nah ini untuk pintunya, dia udah pakai keyless, ada sensornya di sini ya. Jadi sensornya bukan yang di tengah sini tapi yang di sini aja. Jadi kalau ditekan dia akan ngunci, dan udah auto folding ya untuk spionnya. Nah ini kalau kita mau buka lagi, kita nggak bisa, ini kita harus tekan baru dia ngebuka. Dan ya di sini untuk pintunya, dan pintunya sih cukup gede bukaannya ya. Tuh bisa sampai segitu, hampir 90 derajat, dan berbobot juga sih pintunya. Kalau ditutup bunyinya gini nih. Ya empuk juga tutupannya. Oke, sekarang kita ke pintu belakang. Nah, pintu belakang juga sama. Bukaannya juga gede ya. Dan interior space-nya kalau Toyota nggak usah ditanyain, nanti kita bahas juga pasti. Dan ini juga sama, berbobot juga pintunya, dan pas ditutup juga empuk. Cuma yang belakang ini nggak ada keyless sensornya ya, cuma yang depan aja. Oke, di sini ada tangki bensin. Tangki bensinnya di bagian kiri. Belakang masih sama, velgnya juga 17 inci. Jadi nanti gue tunjukin juga velg yang aslinya ya, karena masih ada juga di sana dipakai di mobil yang lain. Oke, nah sekarang kita cek ke bagian belakang. Kalau kalian lihat nih, gue ngerasa ini mirip banget sama BMW seri 3 loh. Dari lampu L-nya ini ya.
yang kebalik, walaupun lampu yang hidup nih yang lampu atas nih. Kalau lagi di RL-nya nyala, tadi di RL-nya nyala, jadi ini kelihatan nih di bagian belakang. Lampu sennya dia sequential ya, nanti gue tunjukin, sama ada lampu reverse-nya ada 2 warna putih. Cuma catatan, yang bagian belakang ini emang sama keluarga gue ada dimodif ya. Tadi logo Toyota depan belakangnya ini kita cat warna hitam, terus ini logonya diganti sama GR. Harusnya ini mobil varian yang G TSS, jadi ada Toyota Safety Sense yang mana nanti kita coba. Sama, oh ya, di bagian bawah juga nih, bagian diffuser masih dikasih stiker merah, karena merah itu racing. Oke, nah untuk knalpot di bagian bawah cuma ada satu aja ya. Jadi knalpotnya di bagian kanan aja satu, nggak kelihatan moncongnya ya, jadi tersembunyi. Biar bagian bawahnya jadi ya lebih clean aja sih. Ya overall cakep sih. Bagian belakangnya cuma ada satu yang menarik, yaitu di bagian bagasi. Nah, sambil kita buka bagasinya ya. Nah, jadi bagasinya ini ukurannya sebenarnya cukup gede, bukaannya juga cukup gede ya. Buat masukin barang gampang, cuma memang agak tinggi aja nih kalau kita cek ke bagian depth-nya. Bagian bawah masih ada velg cadangan. Nah, ini nih velg aslinya nih ya. Bentuknya kayak gini, ring 17. Jadi kalau kalian nanti yang pengen lihat velgnya tadi udah gue tunjukin juga sih harusnya ya. Nah, ini bagian belakangnya seperti itu. Cuma lucunya guys adalah kursinya itu nggak bisa dilipat ya. Jadi kalau kalian yang pengen bawa barang gede, mungkin atau tas golf yang berapa biji, itu nggak bisa. Kursi itu nggak bisa dilipat karena ya emang nggak bisa. Gitu aja, nggak ada tempat indikatornya. Sama kayak gini, besi-besinya nggak di cover ya. Jadi kalau taruh barang di dalam masih harus hati-hati aja karena ini bisa kepentok nih. Nah, ini mungkin kelihatan ya ada bekas-bekas kepentoknya udah sama barang di bagian dalamnya ya, karena nggak di cover plastik. Oke, gitu aja, nggak ada apa-apa lagi nih. Iya, ini bagasinya semua manual ya, nggak ada motorized-nya gitu. Jadi ya kayak gitu. Oke, sekarang kita cek ke bagian kanan ya, kurang lebih sama kayak tadi. Kayak ininya aja gue kasih highlight sedikit untuk bagian window line-nya, dia chrome. Tapi chrome-nya nggak yang mengkilap banget. Ini dia plastiknya matte ya, jadi nggak gampang nempel fingerprint harusnya. Terus ini ada glossy black, mungkin ini cat bawaan mobilnya. Sama sennya, ini juga sen, ada spion, ada lampu sen. Nah, ini sendiri tambahan dari keluarga gue, dimodif sedikit gitu. Oke, nah sama terakhir badge VVTi-nya juga di cat hitam. Oke, dan kalau kalian cek di bagian atas itu ada sensor buat tadi Toyota Safety Sense yang abis ini kita coba cek ke bagian interiornya. Oh ya, sebelum kita cek ke dalam, gue lupa mau ngajak kalian cek ke bagian mesin dulu. Oke, untuk mesin yang dipakai ini kodenya adalah 2NRVE, yang mana ini katanya setara atau sama dengan Toyota Avanza atau Toyota Veloz ya. Jadi 1500 cc, 16 katup DOHC, powernya di 106 PS di 6000 rpm dan torsinya 138 Nm di 4200 rpm. Jadi memang tenaganya enggak segede yang lain di kelasnya, bisa dibilang paling kecil. Cuma gue sendiri ngerti karena Toyota kayaknya di sini tuh efisien banget ya kisi-kisinya. Nanti kita cek kayak efisiensi bahan bakarnya pas kita masuk ke bagian interior, tapi ya kurang lebih seperti ini. Dan nanti kita juga bakal tes rasa nyetirnya kayak gimana, so ya ikutin terus. Oke, sebelum kita masuk, ini dia untuk kunci dari Toyota Vios yang baru ya. Desainnya cukup simple dan kurang lebih mirip kali ya sama Toyota yang baru kayak Veloz, Avanza baru sama Raize gitu. Jadi simple, logo Toyota buat lock, logo unlock, sama ini untuk buka bagasi. Jadi ya simple aja dan nggak ada gantungan kunci. Gantungannya ada di kunci serepnya ini ya. Yang mana agak hati-hati nih karena kalau kesenggol bisa lepas, takutnya ya kunci serepnya bisa hilang. So ya better beli cover aja. Cuma gue nggak nemuin cover yang ada 3 kayak gini. Jadi sementara gue ada cover yang model simple gitu aja karena mungkin rata-rata nggak ada yang kunci pintu bagasi ya, karena kan ini kan sedan ya. Nah sekarang juga keren ya, kalau kalian kantongin kuncinya terus kalian datang, dia ada welcome gitu ya. Jadi dia langsung ngebukain kuncinya. Terus kita tinggal masuk aja ke bagian dalam dan sekarang kita hidupin mesinnya. Oke, so ini dia untuk interior dari Toyota Vios ya. Kalau kalian bisa lihat, ini desainnya mirip sebenarnya sama Toyota yang kayak Toyota Raize atau Toyota Veloz, Avanza gitu ya. Karena dia menggunakan clusternya digital di bagian kiri dan di kanan itu cuma buat angka aja sama si fuel tanknya. Lampu-lampu kayak parking brake, safety belt tuh masih kurang lebih sama ya. Dan di sini juga kalian bisa atur untuk desain-desainnya.
Ada total 4 macam ya, jadi kurang lebih sama. Cuma bedanya adalah di Toyota Vios ini dia itu ada aksen warna coklat. Karena senada nih ya sama interiornya nih yang semuanya menggunakan warna coklat-coklat juga gitu ya. Jadi mungkin lebih buat yang dewasa-dewasa gitu kan, atau om-om gitu mungkin cocok ya. Gue udah pernah bahas sih, ini video, ada satu video ngebahasin speedometer Toyota yang model ini lengkap. Waktu itu gue bahas buat Toyota Raize, cuma ya harusnya kurang lebih sama. Kalau kalian pengen cek nanti gue taruh aja linknya atau di terakhir video ini. Dan ini mobil udah kurang lebih 15.000 ya, 14.809. Dan itu tuh, untuk efisiensi bahan bakarnya kalian bisa lihat 15 km per liter. Gila, ini buat bawa campur ya, dalam kota, luar kota, jadi tergolong hemat banget sih. Ini kurang lebih mirip lah ya sama kayak mobil-mobil Toyota yang lain, jadi efisiensinya memang tinggi. Ditambah namanya Toyota ya, interior space-nya juga gede banget ya, space-nya banyak. Di atas taruh HP, di bawah buat taruh botol ada buat konsol biasa, cuma ini nggak gitu gede sih. Ya, jadi kurang lebih segini. Terus di bawah tempat AC juga ada beginian. Modul AC-nya kurang lebih sama kayak yang ada di Toyota Raize yang gue pernah coba juga, cuma dia nggak ada front defogger, bisa atur atas bawah aja sama temperatur ya. Dan ada otomatiknya. Kisi-kisi AC kayak gini, tombol defoggernya gini, ada tombol start stop juga. Dan di bagian kanan tombol-tombolnya masih banyak untuk window seperti biasa. Untuk kunci window juga ada, lock-lock segala macam. Dan ini untuk bagian parking sensor, sama untuk front collision warning gitu-gitu ya, sama untuk traction control. Ada headlamp levelingnya juga ada di sini. Dan ini untuk auto itu kali ya, lampu jauh kali ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, space masih ada di sini untuk taruh-taruh minum, mungkin biar dingin kena AC ya. Jadi bisa dipakai sini. Jadi Toyota urusan storage luar biasa banyak, nggak kayak Mazda yang rada-rada pas-pasan. Oke, di bagian tengah juga masih ada ini konsol yang ini armrest ya, jadi cukup empuk juga. Nah, ini paling empuk sih di antara yang lain, karena yang lain ini rata-rata cuma tipis-tipis banget ya. Tipis-tipis banget, kayak hampir keras, kayak atas-atasnya ini kayak hard plastik. Jadi ya ini lumayan sih buat nyetir, masih bikin enak. Storage-nya kurang lebih segitu. Dan ada tempat taruh kartu juga di depan atau buat taruh kunci di sini ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke head unit. Nah, head unitnya menarik nih, kalau kalian bisa lihat ya sekarang ya. Kita bisa ngelihat status kendaraan. Mulai dari misalnya apa yang lagi diputar, udah kompas, ada sudut kemiringan ya. Jadi kalian bisa lihat ada ketinggian juga, sama ada ini lereng mungkin untuk naik turunnya. Gue sendiri bingung ini untuk apa, karena kan ini mobil sedan perkotaan ya. Mungkin kalau kalian mobil off-road, ya kepake sih informasi-informasi kayak gini. Jadi ya agak membingungkan. Cuma yang menarik lagi adalah versi ini guys, si Toyota Vios. Ini semua Android Auto dan Apple CarPlay udah wireless. Ya, jadi kita juga udah testing dan ini hasilnya lancar banget, nggak ada nge-lag kayak yang gue alami di mobil-mobil gue yang lain. Karena yang lain itu memang nggak wireless, tapi ini udah dapat wireless langsung ya dari Toyota, bukan tambahan-tambahan lagi. Cuma kalau kalian mau pakai USB bisa dipakai di bagian, USB-nya tuh ada di sini doang. Ya, jadi ini diisi buat lagu mungkin ya sama yang punya. Dan ada 12 volt di bagian bawah untuk charger. Ya, jadi chargernya bisa sampai 120 watt harusnya ya, kurang lebih. Dan ada ion juga di sini, bisa dimatiin, bisa dihidupin. Dan ya, ini tuas persnelingnya kurang lebih kayak gini, otomatis ya, ada manual juga, walaupun ini CVT. Dan ada versi manualnya, cuma versi manual cuma yang versi paling rendah, yang tipe E. Ya, yang sekarang udah versi otomatis. Nah, kemudian ini untuk parking brake-nya tadi mungkin udah kelihatan, ini udah elektronik ya. Jadi bisa diginiin, sama ada auto brake hold juga. Ke bagian atas sedikit ada lampu-lampu ya, lampunya di sini udah masih halogen semua, nggak ada tempat taruh kacamata. Untuk penutup ininya juga nggak ada kaca, cuma yang bagian driver aja yang ada kacanya. Terus spionnya juga belum auto, jadi masih manual ya untuk day and night-nya. Tapi di belakangnya udah ada sensor TSS yang nanti kita bakal coba pas kita test drive. Itu tadi untuk bagian depan, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke, ke pintu belakang ini kita langsung aja. Dan gila, si roof line-nya ini karena agak ceper, kepala gue mesti agak nunduk, nanti gue kasih lihat aja. Cuma yang pertama dari posisi duduk, ini gue posisi duduk berkendara, gue posisi legroom cukup lumayan. Cuma anehnya ini ada gujukan ya di tengahnya ya, jadi posisinya agak tinggi. Mungkin cocoknya yang tengah ini duduk anak-anak aja, tapi ada kisi-kisi AC lumayan. Dan di bawahnya ada USB port 2,1 ampere, ada 2 biji. Jadi kalau kalian pengen ngecas HP bisa lewat sini juga.
Dan bagian storage ada kantong 1 biji setiap kursinya, jadi lumayan. Dan di pintu dong, gila banyak banget ini storage-nya ya. 1 bisa taruh minum di situ. 2, 3 botol ya, masih bisa taruh lagi. Ini botol yang kecil memang posisinya, kalau botol yang gede mungkin nggak bisa, cuma bisa di bagian atas aja. Dan ya ini juga soft touch, jadi buat taruh tangan harusnya lebih enak. Cuma sayangnya memang di tengahnya ini nggak ada armrest ya. Karena dia kursinya udah ngelok, nggak ada pembagian 40-60-nya. Jadi ini ya posisinya gini-gini aja, nggak bisa dimundur-mundurin juga. Dan ya itu untuk kaca belakang. Kaca belakang masih tergolong cukup gede juga sih. Karena mungkin tadi roofnya yang landai tadi ya. Kayak model fastback kayak gitu. Nah terakhir ini untuk headroom ya, di posisi gua duduk tadi, ini kepala gua udah nyentuh atasnya banget, jadi bener-bener ngepas untuk dari segi headroom di bagian belakang buat orang dewasa. Dan tadi juga pas masuknya, kalau kalian bisa lihat ya, kepala gua tuh mesti kayak agak miring gitu. Nah keluarnya juga jadinya mesti agak miring, sama pas masuk juga agak miring begini guys. Cuma ya untungnya sih kita bakalan sering di bagian depan karena kita bakal nyetir mobil Toyota Vios ini. Let's go. Oke, sebelum kita nyetir, gue juga mau nyampein satu. Ini setirnya juga masih sama gue ngerasanya dengan yang ada di Toyota Raize ya. Tombol-tombolnya agak membingungkan karena yang kiri ini kita bisa pakai untuk setting-setting tadi ya, yang di bagian layar speedometer. Kemudian bawahnya ada volume ya, volume kecil, volume gede. Tapi next rewind tracknya di bagian kanan nih. Biasa kan rata-rata yang untuk musik itu di bagian kiri, yang di bagian kanan ini untuk si cruise control. Nah kalau di sini agak aneh, sama di sini juga ada samping next rewind ada mode drive ya, yang mana bisa setting mode power sama mode kalau ditahan itu mode eco. Dan ini juga kita bisa hidup 2 mode bersamaan, power dan eco mode. Jadi agak bingung sih ya, mungkin ini bug. So ya, itu sih yang mungkin perlu pikirin. Gue juga nggak ngerti nih kenapa nih Toyota bisa power, bisa eco mode, hidup secara bersamaan. Oke lanjut, kita test drive langsung. Oke, sekarang kita akan langsung aja mulai test drive si Toyota Vios tahun 2023 tipe G. Ini TSS. Pertama dari segi setir, tadi gue juga lupa mention, ini udah bisa tilt teleskopik ya. Jadi driving positionnya bisa kalian adjust, dan gue ngerasa ini nyetirnya udah low banget, udah agak rendah, jadi berasa agak feeling sportinya tuh lumayan dapet gitu ya. Nah sekarang kita coba keluar komplek dulu, dan kita nanti juga sekalian akan tes si TSS-nya ya, Toyota Safety Sense, ketika di jalan tol gitu kurang lebih seperti apa. Dan ini memang lagi kondisinya libur lebaran ya, jadi mungkin jalanan akan agak sepi, tapi ya kita lihat aja nanti kurang lebih experience-nya kayak gimana. Jadi kita coba tarik. Wah. Ya lumayan lah. Tapi berasa tuh agak sedikit kayak, nggak tahu CVT-nya atau karena mesinnya ya, kayak ada sedikit ngeden-ngedennya tadi gitu loh, yang bikin badan kita tuh agak sedikit kurang enak gitu ya. Tapi dari segi nyaman sebenarnya nyaman, cuma buat driving experience-nya aja sih yang gua ngerasa agak-agak gitu. Oke, kita coba masuk tol aja ya, langsung ya. Ini enak nih, armrest-nya nih empuk, jadi buat nyetir santai sebenarnya enak. Oh ya, by the way ada pedal shift juga ya yang bisa dipakai nih ya. Kalau kalian mundur dia bisa, ya ini simulasi doang sih sebenarnya. Enggak yang bukan kayak gigi yang bener-bener manual, cuma ya lumayan ngebantu lah buat orang-orang yang nggak ngerti. Mungkin ini kayak beneran bisa dianggap gigi gitu loh. Bisa dianggap naik gigi 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi ya cukup ngebantu sih, nambah feeling sportinya gitu. Coba kita pakai voice command-nya ya. Navigasi ke IKEA Alam Sutra. Lumayan kan, bisa. Kalau udah pakai yang Android Auto, pakai Google bisa bahasa Indonesia. Kalau pakai CarPlay, Siri nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi enaknya pakai Android Auto aja. Oke, jadi kalau kita mau hidupin cruise control atau active cruise controlnya, adasnya kita tinggal pencet di set ya. Oh, ini ada line keep assist-nya, ada tuh gambar garis ya. Kalau kalian bisa lihat 2 ya. Itu line keep assist-nya. Kalau kalian nggak hidupin sen, dia akan ngasih lampu, tapi setirnya nggak geter sih. Oke, kita coba set. Go ACC ready. Nah, ACC ready. Ini kita tinggal set. Oh, kita masih hidupin dulu, baru kita set kecepatannya aja. Jadi pencetnya 2 kali ya, yang kanan sama yang bawah.
Oke, kita set di 96 km per jam. Cuma jaraknya kita bisa atur nih, mau seberapa dekat. Nah, ini kita yang jaraknya yang dekat. Kita bisa naikin kecepatannya ke 100 km per jam. Ya, kita lihat ya seberapa dekat dia ngatur jaraknya. Mobil depan sih kelihatannya agak slow ya. Tuh, jadi dia tuh langsung adjust di jarak segini. Agak jauh sih. Ini udah jarak yang paling dekat ya garisnya ya. Tuh, jadi dia udah turun ke 89. Terus mobilnya pindah jalur, yang artinya kita juga akan pindah nih. Oke, jalan 100 km per jam. Kekedapan kabin cukup oke sebenarnya, cuma kedengeran suara ban aja nih, banyakan yang masuk. Suara angin juga tergolong minim. Overall sih masih oke sih ya menurut gua ya. Terutama kalau kita ngidupin lagu mungkin juga nggak bakal terlalu kedengeran sih. Nah, kita lihat nih ya, kita di belakang mobil ini, tuh jaraknya segini ya. Jadi jaraknya bisa 2 mobil sih ini, bisa dibilang kalau dipotong gitu. Wah. Waduh. Ini bunyi spatbornya ngeri-ngeri sedap juga sih kita. Oke, kita masuk tol lagi. Kita tes si TSS-nya lagi ya. Jadi kalau tadi mau hidupin dari awal ya, mesti hidupin pencet ini sama pencet set ya 2 kali ya. Kalau sekarang udah posisi logo hijaunya hidup, udah ready, ya kita tinggal atur aja nih set kecepatan yang kita mau nih. Oke, misalnya di 90 kita tinggal set aja. Tuh dia jagain. Oh, setirnya tadi lumayan ada feedback ya. Jadi kalau kalian agak geser dikit nih dari garis, tuh lane departure warningnya ada alarm juga ternyata. Dan ada feedback di setir kayak nahan sedikit gitu. Cuma nggak nahan yang berat banget lah. Oke, ini udah 90 ya. Nih ya, kalau kita ambil kiri dikit ya. Tuh, dia kasih tahu kita. Cuma dia nggak ngebalikin ke kiri ya. Sebenarnya bagusnya ini si ADAS tuh bagusnya kalau kalian tuh ada mobil di depan. Jadi dia tinggal ngikutin mobil depan aja. Terutama yang bisa belok-belok gitu ya. Misalnya ada belokan sedikit, dia kalau ada mobil di depan, dia kayak ada patokannya gitu loh. Jadi dia tinggal ngikutin aja garisnya gitu. Kalau kayak kita kosong banget gini dan cuma ada garis jalan, somehow dia kurang akurat gitu kadang-kadang ya. Kayak gini nih guys. Jaraknya terlalu jauh sih. Udah kecepatan 70. Mungkin dia tiba-tiba aja bisa masuk gitu kan. Dan mobil ini bisa panik gitu tiba-tiba kalau ada mobil sedekat itu. Takutnya tuh bisa begitu gitu. Ini udah jarak paling deket ya. Kalau kalian mau jaraknya ditambahin tuh ada garisnya tuh. Nah, jadi kalau kita di posisi ini, tuh. Nah kan dia lihat karena mobil itu tadi nyalip, dia agak kaget nih. Atau tiba-tiba ada mobil deket banget gitu. Padahal jaraknya kan sebenarnya masih lumayan jauh gitu ya. Nah. Tuh, kaget ya. Kaget kan dia. Kalau kita tadi ketemu terlalu dekat, dia kan langsung kaget. Hati-hati sama spion belakang aja sih. Cuma ya spion belakangnya cukup gede juga sih tuh, kelihatan lebar juga, jadi aman sih. Ya, jadi kalau kalian mau take off, mau kayak ngelewatin, motong gitu ya, kalian bisa kontrol pakai gas sendiri juga. Nanti TSS-nya akan mati sementara gitu, ADAS-nya akan mati sementara. Cuma pas kalian lepas gas lagi, dia akan balik lagi gitu ke posisi ADAS on-nya gitu. Nah kalau mau matiin ya tinggal tekan rem aja, dia langsung mati kayak cruise control gitu. So ya, itu tadi untuk driving experience di tol menggunakan si TSS-nya. Jadi lumayan membantu, walaupun menurut gua ya ini kayak masih generasinya katanya lebih rendah ya dibandingin sama yang ada di kayak Corolla Cross ataupun di Innova Zenix katanya sekarang yang si TSS-nya. TSS-nya generasi kedua kalau nggak salah, apa ketiga yang di Zenix tadi. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, cukup ngebantu di kondisi-kondisi tertentu ya, mesti di kecepatan yang cukup tinggi. Kalau di kecepatan rendah kayak di traffic Jakarta biasa, gua rasa ya kurang gitu ngebantu karena jaraknya terlalu jauh tadi ya. Cuma ya overall dari segi driving experience menurut gua ini cukup oke untuk di jalan tol. Cuma tadi di jalan-jalan yang kecepatannya nanggung ya, di traffic dalam kota 20-40, gua ngerasa ada sedikit kayak ngeden-ngedennya kayak gitu. Tapi bantingannya masih enak, ada pedal shift juga buat narik-narik sedikit-sedikit, masih berasa dapet gitu ya. Dan ya untuk handling juga masih oke, walaupun sedikit ada body roll.
Oke, so itu tadi guys experience kita bareng Toyota Vios 2023. Overall sih gua sebenarnya suka banget sama tampilannya nih, ganteng banget bisa dibilang dari segi tampilan dibandingin mungkin sama kompetitornya ya. Ada Honda City Sedan sama Mazda 2 Sedan, ini karena small sedan kan kategorinya ya. Mazda 2 udah tua banget, Honda City sih kita pernah coba, yang hatchback sebenarnya ganteng, cuma yang sedan gua ngerasa agak terlalu aneh sih ngelihat proporsinya, cuma ini dari segi proporsi ganteng banget, depan belakang ganteng, tinggal dimodif sedikit-sedikit doang ya, dikasih list merah gitu kan, yang warna hitamnya udah langsung ganteng banget. Velg ganti warna hitam atau dicat hitam aja mungkin udah bakalan ganteng. Dan ya driving experience-nya juga terbilang oke. Dan apalagi ya, konsumsi bahan bakar enak tadi ya, hemat. Terus ada juga TSS tadi ya, ada si Toyota Safety Sense, jadi bisa ada value plus juga dibandingin sama kompetitor lainnya. Dan harganya sendiri memang ini kalau nggak salah yang versi tertinggi di 360 jutaan. Jadi masih kurang lebih mirip-mirip ya sama kompetitor, jadi tinggal kalian pilih aja. Ya kalau Toyota udah jelas, kalau yang lain juga sebenarnya Honda juga oke, ya Mazda juga oke. Tapi ya Toyota tadi benefitnya tadi ya storage space-nya banyak banget. Terus ya after sales-nya juga bakalan oke. Tadi hemat efisiensi bahan bakarnya juga oke. Jadi ya let me know pendapat kalian, langsung aja kita diskusi di kolom comment section di bawah. Itu aja guys, thank you so much yang udah nonton. Like kalau kalian suka, subscribe ke Best Indo Cars, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys, bye-bye.